Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk sharing ataupun berbagi pengalaman dalam mengerjakan soal tryout yang baik agar kedepannya teman-teman bisa mempersiapkan dalam mengerjakan soal SKD untuk meraih hasil yang optimal. Sebelumnya, mohon dukungannya juga nih dari teman-teman semua untuk menekan tombol like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga dengan video ini Allah mengkaruniakan kepada kita semua keberkahan waktu dan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, pada presentasi ini saya akan coba berusaha nih membekali teman-teman semua dengan strategi G2 untuk menghadapi atau mengerjakan soal tryout seleksi kompetensi dasar atau SKD dengan percaya diri dan bisa meraih hasil maksimal. Ada beberapa poin penting nih yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua terkait mengapa sih mengerjakan tryout SKD itu begitu penting untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman, penting untuk kita ketahui bahwasannya dalam mengerjakan latihan soal tryout itu bukanlah sekedar mengerjakan atau latihan soal biasa teman-teman. Tetapi disinilah teman-teman untuk mengukur daya tahan ataupun simulasi krusial yang menentukan sejauh mana nih persiapan teman-teman untuk menghadapi seleksi kompetensi dasar yang sebenarnya. Jadi, mengapa tryout SKD itu begitu penting? Yang pertama, untuk mengevaluasi diri. Artinya, mengevaluasi sejauh mana nih pemahaman materi dan persiapan teman-teman sebelum menghadapi ujian tes yang sebenarnya. Lalu kemudian, dengan tryout itu bisa melatih teman-teman dalam manajemen waktu. Jadi dengan membiasakan diri dengan alokasi waktu per soal agar teman-teman nantinya tidak kehabisan waktu pada saat mengerjakan tes yang sebenarnya. Lalu kemudian, mengapa tryout itu sangatlah begitu penting? Karena dengan teman-teman mengerjakan soal-soal tryout itu bisa melatih mental teman-teman nih. Namun demikian, ketika teman-teman sudah mengikuti tes yang sebenarnya, di situ teman-teman harus bergabung atau bertemu dengan para peserta yang lain. Jadi, dengan teman-teman sering berlatih mengerjakan soal tryout, tentu saja itu bisa melatih mental ataupun daya tahan teman-teman nih. Dan tentu saja dengan mengerjakan soal tryout itu bisa mengurangi kecemasan saat berhadapan dengan situasi ujian yang kompetitif. Lalu dengan latihan intensif, teman-teman kerjakanlah banyak soal tryout dan latihan dengan berbagai banyak sumber. Jadi ada 4 ya teman-teman ya, mengapa mengerjakan soal tryout SKD itu sangatlah begitu penting. Lalu teman-teman, sebelum saya menjelaskan bagaimana sih saya dalam mengerjakan soal tryout yang baik itu agar bisa meraih skor yang maksimal. Jadi, langkah yang pertama nih yang bisa teman-teman jadikan pondasi dasar ya. Jadi teman-teman harus bisa menguasai atau memahami ada 3 pilar utama yang akan diujikan ketika teman-teman mengerjakan soal seleksi kompetensi dasar atau yang bisa kita kenal dengan SKD. Jadi, tryout SKD ini menguji 3 kompetensi utama yang harus teman-teman kuasai. Pemahaman mendalam tentang masing-masing pilar ini adalah sebuah kunci keberhasilan. Jadi, 3 pilar utama itu, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai tes wawasan kebangsaan atau TWK. Jadi, penting untuk kita ketahui bersama, teman-teman harus tahu dulu nih. Coba teman-teman petakan, apa sih tujuan dari
tes wawasan kebangsaan ini. Adapun tujuan dari tes wawasan kebangsaan ini tentu saja untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman teman-teman terhadap nilai-nilai kebangsaan, seperti ada nasionalisme, ada integritas, bela negara, pilar negara. Nah, pilar negara ini itu dibagi lagi, ada beberapa materi yang harus teman-teman kuasai lagi, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Bahasa Indonesia. Pilar berikutnya yang harus teman-teman pahami adalah tes intelijensi umum atau TIU. Nah, jadi tujuan dari tes intelijensi umum ini atau TIU, tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam berpikir logis dan analitis, serta harus bisa dalam memecahkan atau memberikan sebuah solusi dalam menghadapi masalah. Tujuannya adalah untuk menempatkan teman-teman nih yang saat ini lagi berjuang untuk menjadi seorang calon ASN pada posisi yang paling sesuai dengan kemampuan intelektual teman-teman semua. Nah, jadi TIU ini itu dikelompokkan lagi teman-teman. Ada 3. Yang pertama, teman-teman harus memahami kemampuan verbal. Kemampuan verbal ini meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Yang kedua, kemampuan numerik. Kemampuan numerik ini itu terdiri dari ada hitung cepat, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Dan yang terakhir adalah kemampuan figural. Kemampuan figural ini adalah tes untuk mengukur kemampuan visual teman-teman, ya. Nah, adapun kemampuan figural ini meliputi analogi, ketidaksamaan, maupun serial. Berikutnya, setelah teman-teman menguasai materi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, yang ketiga adalah ini merupakan bagian pilar favorit saya teman-teman, yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, jadi tes karakteristik pribadi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi nih kepribadian dan sikap kerja teman-teman yang meliputi apa saja di dalamnya. Yang pertama ada pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, terus ada profesionalisme, terus ada jaringan kerja. Maaf, ini benar adalah jejaring kerja. Dan yang keenam itu di sini saya lupa menambahkan bahwa ada materi anti radikalisme. Nah, jadi teman-teman, TKP ini kalau saya dalam mengerjakan soal tryout, saya selalu mendahulukan yang pertama karena ini merupakan materi kesukaan saya. Tapi kembali lagi ke preferensi teman-teman semua. Teman-teman itu merasa lebih nyaman mengerjakan subtes yang mana. Ini teman-teman, ada saran dariku bahwa teman-teman sebelum mengerjakan atau memulai tryout, maka persiapkanlah diri teman-teman secara matang. Karena dengan persiapan yang baik adalah separuh dari kemenangan dan tentunya dan bisa mengantarkan teman-teman untuk menggapai kunci keberhasilan. Pahami materi. Jadi, tadi di slide sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa teman-teman harus bisa memahami dari setiap materi atau teori hingga konsep dasar untuk setiap jenis tes yang akan diujikan nantinya, mulai dari tes wawasan kebangsaan, TIU, dan TKP. Nah, setelah teman-teman menguasai materinya, kemudian teman-teman kumpulkanlah sumber latihan. Sumber latihan ini tidak harus berbayar teman-teman. Teman-teman bisa pelajari dari buku, bisa melalui YouTube, ya. Lalu teman-teman apabila ada rezeki lebih, teman-teman bisa mengikuti bimbel, ya. Jadi carilah soal-soal latihan dari berbagai sumber terpercaya dan materi pendukung lainnya untuk memperkuat fondasi teman-teman dalam memahami
materi yang akan diujikan nantinya. Lalu yang ketiga, setelah teman-teman memahami materinya, terus dengan banyak mengumpulkan sumber latihan, terus yang ketiga adalah aturlah lingkungan belajar teman-teman. Jadi lingkungan belajar ini juga salah satu faktor nih ya untuk mengukur kenyamanan teman-teman dalam mengerjakan soal TO nantinya. Pastikan tempat belajar teman-teman itu nyaman, tenang, dan bebas gangguan untuk fokus maksimal. Dan yang terakhir, yang keempat, ini sangat penting bahwa pastikan ketika teman-teman mengerjakan soal tryout nanti, pastikan tubuh dan pikiran teman-teman itu dalam kondisi prima. Ada strategi nih yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman agar teman-teman bisa fokus dan efisien dalam mengerjakan soal tryout berlangsung. Salah satunya apa? Yaitu teman-teman baca petunjuk dengan seksama. Jadi artinya pahamilah aturan dan format soal agar tidak salah langkah. Lalu yang kedua, kerjakanlah atau prioritaskanlah soal yang mudah dan yakini jawabannya terlebih dahulu untuk mengamankan poinnya. Yang ketiga, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya teman-teman. Jangan terpaku pada satu soal yang terlalu lama. Jika sulit, maka lewati saja dan kembali lagi nanti. Dan ini yang penting teman-teman, jangan panik dan tetap tenang. Kepanikan itu hanya akan menghambat kinerja teman-teman. Untuk itu, tariklah nafas dalam-dalam dan fokus dan mulailah mengerjakan kembali. Proses pembelajaran tidak berhenti setelah teman-teman mengerjakan tryout. Akan tetapi, ada sebuah evaluasi dan sebuah perbaikan yang harus teman-teman lakukan karena itu adalah sebuah kunci untuk pertumbuhan dan perbaikan berkelanjutan ke depannya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan setelah mengerjakan soal tryout, maka teman-teman melakukan cek pembahasan soal. Saya ulangi, cek pembahasan soal. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan evaluasi hasil. Nah, jadi evaluasi hasil ini maksudnya adalah teman-teman harus bisa menganalisis jawaban yang salah. Jadi, identifikasi nih, mengapa teman-teman salah dalam mengerjakan soal tryout SKD-nya. Dan pahami konsep yang benar. Lalu kemudian, setelah teman-teman menganalisis jawaban yang salah, maka identifikasi pola kesalahan. Teman-teman cari tahu jenis soal atau materi apa nih yang sering menjadi titik lemah dari materi yang belum Anda kuasai. Nah, teman-teman identifikasi, bila perlu teman-teman catat. Nah, yang ketiga, ini yang penting. Ini yang sering kejadian para peserta itu dalam mengerjakan tryout itu hasilnya itu tidak ada peningkatan. Karena dalam mindset mereka setelah mengerjakan soal tryout itu sudah sebetulnya dalam mengerjakan soal tryout yang baik teman-teman itu harus melakukan evaluasi dan perbaikan. Salah satunya dengan adalah mereview materi atau perdalam lagi materi pada bagian yang banyak salah. Jadi pelajari kembali materi yang belum Anda kuasai dengan baik hingga teman-teman benar-benar paham. Sebelum menutup video ini, ada tips tambahan nih untuk teman-teman agar bisa sukses dalam mengerjakan soal kompetensi dasar. Yang pertama adalah dengan simulasi berulang. Ikuti tryout berkali-kali untuk membiasakan diri dan meningkatkan kecepatan teman-teman dalam mengerjakan soal. Ingat ya, simulasi berulang ini baru teman-teman lakukan apabila yang pertama tadi adalah cek pembahasan yang terlebih dahulu, terus yang kedua melakukan evaluasi hasil, yang ketiga
perdalami lagi materi pada bagian yang banyak salah. Terus yang keempat, berikan jeda waktu untuk mereview materi tersebut. Lalu teman-teman lakukanlah tryout berikutnya. Nah, berikutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, jadi teman-teman pastikan tubuh dan pikiran teman-teman ini dalam kondisi prima saat belajar dan mengerjakan tes. Terus perhatikan juga asupan nutrisi teman-teman. Konsumsi makanan yang sehat untuk menjaga energi dan fokus. Mental, jadi dengan menjaga kesehatan mental, teman-teman bisa mengelola stres dengan baik, bisa dengan meditasi ataupun hobi kesukaan teman-teman semua. Dan ini juga penting bahwa tips yang ingin saya bagikan untuk teman-teman adalah coba deh teman-teman itu sumber daya tambahannya ditambah lagi. Nah, artinya manfaatkanlah dengan berbagai banyak sumber daya untuk memaksimalkan persiapan Anda. Jadi berbagai sumber yang saya maksud di sini adalah dengan teman-teman coba deh memperbanyak belajar melalui buku referensi, ya, bisa mengikuti dengan bimbel online. Nah, bimbel online ini biasanya menyediakan grup-grup Telegram teman-teman atau komunitas belajar. Nah, disitulah teman-teman nanti bisa saling sharing, saling diskusi, bisa saling berbagi sudut pandang dalam mengerjakan soal-soal yang mungkin menurut teman itu sulit. Nah, jadi dengan adanya grup Telegram atau komunitas belajar ini, itu adalah sebuah wadah nih yang baik untuk teman-teman semua untuk bisa berbagi sudut pandang dalam mengerjakan soal-soal SKD untuk kedepannya agar bisa meraih hasil yang maksimal.